Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah tahun lalu. Ya, sebagai bekal kalian untuk menghadapi ujian sekolah tahun ini ya. Mohon untuk disimak dengan baik-baik karena nanti kalian akan mengerjakan soal latihan ujian sekolah di GCR ya. Oke, tolong disimak baik-baik. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, soal nomor 1 ini adalah materinya tentang eksponen atau bilangan berpangkat, yaitu materi di kelas 10. Jadi tolong buka lagi catatan di kelas 10 ya. Oke, kita akan langsung membahas ya. Bentuk sederhana dari ini ya soalnya. Nah, ini pembahasannya yang ada di dalam kotak ungu. Kita tulis soalnya. Ya, perhatikan soalnya baik-baik. Di sini ada tanda kurung, kemudian dipangkatkan dengan min 1. Di bawah juga begitu, ada tanda kurung di sini, kemudian dipangkatkan dengan min 2. Gimana cara penyelesaiannya? Kalian dulu pernah diajarkan ya bahwa bilangan yang ada di dalam kurung itu masing-masing kita pangkatkan ya dengan min 1 ini. Perhatikan baik-baik caranya. 4 kita pangkatkan min 1 seperti ini hasilnya. Kemudian di sini A pangkat 2 dipangkatkan min 1 ya. Ini tolong perhatikan teorinya ini. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, misalkan A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi N, maka hasilnya menjadi A pangkatnya dikalikan M kali N. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat. A pangkat 2 dipangkatkan min 1, maka menjadi A pangkat 2 kali min 1. Hasilnya adalah A pangkat min 2. Selanjutnya, B pangkat min 5 dipangkatkan min 1, maka pangkatnya menjadi kali. Hasilnya menjadi B pangkat 5. Oke, yang bawah juga begitu ya. 2 pangkat min 2, kita tulis. Selanjutnya A pangkat min 5 dipangkatkan min 2, hasilnya A pangkat 10. Kemudian B pangkat min 3 dipangkatkan min 2, hasilnya B pangkat 6. Oke, seperti itu ya materinya ini. Oke, selanjutnya ya kita sederhanakan. Oke, di sini ada 4 pangkat negatif ya. Nah, supaya mudah dalam menghitung, maka pangkat negatif kita bikin atau kita ubah menjadi pangkatnya positif. Nah, teorinya adalah bagaimana cara merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Oke, seperti ini. A pangkat min M itu bisa kita rubah menjadi pangkat positif kalau yang tadinya posisinya dia di atas sebagai pembilang, dia berubah menjadi sebagai penyebut. Jadi menjadi ke bawah, maka pangkatnya akan berubah menjadi positif. Atau sebaliknya, ketika pangkat negatifnya itu ada di bawah sebagai penyebut, dia bisa berpangkat positif ketika dinaikkan ke atas atau sebagai pembilang. Oke, seperti itu ya teorinya. Oke, mari kita selesaikan. 4 pangkat min 1, maka kita turunkan supaya dia berubah pangkatnya. Oke, perhatikan menjadi seperti ini. Jadi 4 pangkat min 1 ini saya taruh ke bawah, ya, turunkan ke bawah menjadi berubah 4 pangkat 1. Kemudian A pangkat min 2, saya turunkan ke bawah menjadi A pangkat 2. Selanjutnya tinggal tersisa B pangkat 5 di atas. Kemudian 2 pangkat min 2 di bawah, kita naikkan ke atas menjadi 2 pangkat 2. Ya, selanjutnya A pangkat 10 tetap, B pangkat 6 tetap. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya 2 pangkat 2 itu 4. Di bawah 4 pangkat 1 4. 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1. Ya, atau di sini tidak saya tulis ya, habis ya, jadi saya coret. Tinggal tersisa B pangkat 5 di atas, di bawah tersisa A pangkat 2, A pangkat 10, dan B pangkat 6. Oke, kita sederhanakan ya. Di atas ada B pangkat 5, di bawah ada B pangkat 6,
itu menjadi tinggal B pangkat 1 di bawah. Di atasnya habis. Ya, saya tuliskan di sini 1. Selanjutnya, A pangkat 2 kali A pangkat 10. Nah, teorinya ini. Kalau bilangan pokoknya sama-sama A, ya, sama maksudnya ya, pangkatnya berbeda, kemudian keduanya dikalikan, maka hasilnya lihat. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi ditambahkan. Oke, ini perhatikan, ini sama-sama A, pangkatnya 2 dengan 10, maka kalau kita sederhanakan menjadi A pangkat 12. Ya, tadi B ini adalah B1 ya, B pangkat 5 dibagi B pangkat 6 adalah B pangkat 1. Nah, B pangkat 1 itu sama saja dengan B. Ya, A12 di sini 1. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita cari ya, jawabannya ada di E. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2 ini materi kelas 10, yaitu tentang persamaan linier 2 variabel. Tolong dibuka lagi catatannya ya. Oke, soalnya adalah harga 10 pensil dan 4 penggaris, 31.000. Sedangkan harga 4 pensil dan 10 penggaris adalah 25.000. Ditanya harga 1 buah penggaris. Oke, supaya mudah di dalam membuat kalimat matematika, maka di sini pensil saya lambangkan X, penggaris saya lambangkan Y. Yang ditanya adalah harga 1 penggaris atau sama saja dengan harga 1Y atau harga dari Y. Oke, perhatikan baik-baik. Langkah pertama kita membuat persamaan linearnya. Saya lambangkan PL ya di sini ya. Oke, persamaan linearnya mari kita buat. 10 pensil, saya tulis 10X karena pensil adalah X. Dan 4 penggaris saya tulis 4Y. Harganya adalah 31.000, saya tulis di sini. Selanjutnya, harga 4 pensil 4X dan 10 penggaris, saya tulis 10Y sama dengan 25.000. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik ya persamaan linear ini. Oke, di sini variabel koefisiennya berbeda ya. Di sini 10, di sini 4, di sini 4, di sini 10. Ini berbeda sehingga tidak bisa langsung diselesaikan. Oke, harus kita selesaikan ya. Nah, cara penyelesaiannya saya kasih triknya ya. Karena di sini yang ditanya adalah satu penggaris atau yang ditanya itu adalah nilai Y-nya, maka triknya adalah samakan X-nya. Jadi kalau yang ditanya Y, samakan X-nya. Kalau yang ditanya X, samakan Y-nya. Seperti itu ya. Karena di sini yang ditanya adalah Y, maka samakan X-nya. Maksudnya adalah kalau di sini 10X, ya ini juga harus 10X ya. Sedangkan ini belum sama. Gimana caranya supaya sama? Ya, maka kita kalikan ya. Oke, yang atas sudah 10X ya. Kita biarkan tetap, artinya di sini kalikan 1 atau sama saja dengan tetap tidak berubah. Oke, saya salin di sini ya. Oke, selanjutnya setelah itu 4X ini ya harus kita kalikan berapa supaya sama, supaya 10X. Oke, di sini saya kalikan 2,5 karena 4 dikali 2,5 itu 10 ya. Oke, hasilnya menjadi semuanya segini tuh ya, semua ini kita kalikan dengan 2,5. Oke, 4X kali 2,5 hasilnya 10X. Kemudian 10Y dikalikan 2,5 hasilnya 25Y. 25.000 kita kalikan 2,5 hasilnya 62.500. Oke, perhatikan baik-baik, sudah sama di sini, sama-sama 10X. Selanjutnya kita eliminasi dengan cara dikurangi, supaya 10X dikurangi 10X habis ya. Tinggal tersisa ini. 4Y diambil 25Y. Nah, ini kecil diambil besar. Kalau kalian mengalami kesulitan, bisa dibalik ya. Jadi bisa bawah dikurangin atas. Maka ini pun juga begitu. Bawah dikurangin atas. Oke, mari kita terapkan ya. 25Y dikurangin 4Y. Hasilnya 21Y. Maka ini pun juga bawah kurangin atas. 62.500 dikurangin 31.000. Hasilnya 31.500. Ya, kemudian untuk mencari Y, caranya adalah 31.500 dibagi 21. Hasilnya kalau kalian hitung 1.500. Oke, sudah ketemu Y-nya.
Ya, artinya ini sama saja dengan 1Y. Ya, dari sini kita bisa menjawab bahwa harga satu buah penggaris atau 1Y itu sama dengan 1.500. Oke, kita cari ya, ketemu jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang barisan dan deret. Ya, ini materi di kelas 10 juga. Ya, jadi tolong dibuka lagi catatan di kelas 10. Ditanya di sini suku ke-20 dari barisan bilangan. Oke, di sini tidak diketahui dia barisan bilangan apa. Ya, kalian pernah belajar ya bahwa ada barisan bilangan aritmatika, ada barisan bilangan geometri. Karena di sini tidak diketahui, maka kita harus menentukan dulu ini itu termasuk barisan bilangan apa sebelum kalian mengerjakan. Oke, kalian masih ingat ya dulu di kelas 10 ya, kalau ada barisan bilangan maka ini adalah U1, ya, berikutnya U2, ini U3, ini U4, atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Sebelum kita menentukan mencari suku ke-20, maka tentukan dulu dia barisan apa. Oke, cara mudah untuk mengenali dia barisan apa, kita ceknya dengan cara kita hitung selisihnya. 4 ke 2 selisihnya berapa? 2. 2 ke 0 selisihnya berapa? 2. 0 ke min 2 selisihnya berapa? 2. Ketika selisihnya itu sama, maka itu sudah pasti dia adalah barisan aritmatika. Oke, saya tuliskan di sini ya, barisan aritmatika. Yang ditanya U20, maka kita juga menggunakan rumusnya harus barisan aritmatika, yaitu UN. Itu untuk barisan aritmatika rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Tolong dibuka lagi catatannya. Ini rumusnya yang digunakan, karena dia barisan aritmatika. Selanjutnya, yang ditanya adalah U20. Kita masukkan. U20 berarti N-nya 20. Ya, A-nya kita biarkan dulu. N-nya kita masukkan, N-nya 20. 20 diambil 1 menjadi 19B. Jadi U20 itu menjadi A tambah 19B. Oke, apa itu A? A itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu sama dengan A, yaitu nilainya adalah 4, kita masukkan 4. Ditambah 19 kali B. B itu apa? B itu adalah beda. Cara mencari beda itu adalah boleh suku kedua dikurang suku ke-1, atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat dikurangin suku ketiga. Cara mencarinya seperti itu. Oke, kalian bebas terserah mau pakai yang mana, yang mudah saja ya. Oke, di sini saya pakai U2 dikurangin U1, yaitu 2 dikurangin 4, hasilnya min 2. Kita masukkan. Oke, selanjutnya kita hitung 4 ya plus 19 dikalikan min 2, hasilnya min 38. Selanjutnya kita hitung 4 dikurangin 38, hasilnya min 34. Itulah suku 20-nya ya. Oke, hasilnya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Ini juga masih tentang barisan dan deret ya. Nah, di sini ditanya rasio. Kalian masih ingat ya, kalau pertanyaan rasio itu sudah pasti dia adalah barisan geometri ya. Jadi nggak usah dicek, itu pasti barisan geometri. Oke, kita tuliskan di sini ya soalnya, kemudian dia barisan geometri. Seperti biasa kita tuliskan, yang pertama adalah U1, kemudian U2, U3. Oke, yang ditanya rasio. Ya, nanti kalian buka lagi, saya ingatkan kembali ya bahwa rasio itu bisa dicari dari, kalau tadi beda itu dikurang ya, kalau ini dibagi. Jadi U2 dibagi U1 boleh pakai rumus itu. Atau bisa juga U3 dibagi U2 boleh, sama saja. Kalian boleh pilih mana yang paling mudah. Oke, kita kerjakan ya, coba satu persatu ya. U2 bagi U1 ya, itu sama saja dengan 128 dibagi 256. Kan ini lebih sulit dihitung ya. Nah, hasilnya setengah. Tapi lebih sulit dihitung, akan lebih mudah kalau kita menggunakan yang paling simpel ini, yaitu U3 dibagi U2 ya, yaitu 64 dibagi 128, hasilnya adalah setengah. Jadi hasilnya sama, tetapi kalian bisa memilih yang paling gampang di antara keduanya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5.
Soal nomor 5 ini tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius ya. Ini juga materinya ada di kelas 10. Oke, di sini diketahui titik ya, kemudian disuruh merubah ke dalam koordinat kutub. Oke, kalau ada titik, maka dia sudah pasti koordinat kartesius ya. Jadi titik ini adalah koordinat kartesius. Kalian masih ingat ya? Koordinat kartesius itu terdiri dari X, Y ya. Sehingga titik ini adalah X-nya akar 2, sedangkan akar 6-nya adalah Y. Yang ditanya koordinat kutub. Koordinat kutub itu terdiri dari R depannya, belakangnya adalah sudut. Saya lambangkan di sini alfa. Oke, mari kita hitung. Ingat ya, ini X, ini Y. Oke, kita mencari R. Kalian masih ingat ya rumus R ya? Rumus R itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, kita masukkan. X-nya ini kita kuadratkan. Y-nya ini kita kuadratkan. Oke, akar jika dikuadratkan maka menjadi hilang. Jadi akarnya dengan pangkatnya menjadi hilang. Kenapa? Karena akar itu pangkat setengah. Jadi akar itu sama saja dengan pangkat setengah. Kemudian dipangkatkan 2 menjadi setengah kali 2 itu kan 1. Sama saja dengan 2 pangkat 1. Ini juga sama saja dengan 6 pangkat 1. Yang hasilnya 2 pangkat 1 adalah 2. Ya, 6 pangkat 1 adalah 6. Atau cara mudahnya kalau akar ketemu dengan pangkat ya dengan kuadrat, maka saling menghilangkan sehingga tersisa 2. Ini juga saling menghilangkan, tersisa 6. Akar 2 tambah 6 hasilnya adalah akar 8. Oke, akar 8 ini bisa kita sederhanakan ya. 8 saya jabarkan menjadi perkalian 4 kali 2. Ya. 4 ini saya keluarkan akar menjadi 2. Sedangkan 2-nya tetap di dalam akar karena akar 2 kan tidak ada ya. Kalau 4 kan bisa diakarkan menjadi 2. Sedangkan 2 nggak bisa sehingga seperti ini. Jadi intinya akar 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Nanti tolong dicek lagi bagaimana cara menyederhanakan bilangan yang dalam bentuk akar. Oke, ini hasil R-nya ya. Kita bisa melihat di sini R-nya ternyata semuanya 2 akar 2 semuanya. Sehingga nggak bisa kita langsung memilih, harus mencari sudutnya. Cara mencari sudutnya adalah dengan tangan ya, dengan menggunakan tangan. Kalian masih ingat ya rumus dari tangan ya, yaitu Y per X. Oke, kita lihat Y-nya di sini akar 6 dibagi akar 2 ya. Akar dibagi akar itu bisa kita satukan menjadi seperti ini. Akar 6 dibagi 2. Hasilnya menjadi akar 6 dibagi 2 3. Hasilnya begini. Ya, tetapi di sini yang ditanya itu ya adalah alfanya. Ya, jadi seperti ini, tangan alfa itu adalah akar 3. Pertanyaannya tangan berapa yang akar 3? Nah, kalian harus hafal. Ya, harus hafal tangan dari sudut-sudut istimewa ya. Tolong dibuka lagi catatannya. Oke, di sini tangan yang hasilnya akar 3 itu adalah 60. Sehingga ketemulah jawabannya 2 akar 2,60 derajat. Oke, jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ini adalah materi kelas 10. Masih kelas 10 ya. Tentang aturan sinus kosinus ya. Ditanya luas segitiga jika diketahui panjang sisi A ya 20 cm, B-nya sekian dan sudut C-nya sekian. Langkah pertama adalah gambar segitiga. Sembarang aja menggambarnya ya. Kita kasih nama A, B, C. Oke. Selanjutnya panjang sisi A ya. Panjang sisi A itu yang mana? Panjang sisi A itu adalah yang di depan sudut A. Ini sudut A-nya, maka di sini panjang A itu, yaitu 20. Panjang B itu adalah di depan sudut B, 24. Oke. Kalau letak sudut C, ya di sudut C sini. Maaf ya, ini nggak ditulis ya. Ini 30. Ya, 30 ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk mencari luas segitiga, gampang sekali caranya. Jadi sudutnya di sini ya. Rumusnya adalah setengah kali sisinya 20 dengan 24 kita kalikan kali sin dari sudut yang diapit oleh dua sisi. Ya, ini rumusnya, tolong dihafalkan. Setengah kemudian 20 kali 24 sin 30 ya, tolong dihafalkan. Kalau lupa dibuka lagi catatannya.
sin 30 adalah setengah. Sehingga hasilnya setengah kali 20, 10. 24 kali setengah, 12. 10 kali 12, 120 cm persegi. Ingat ya, satuan luas adalah persegi, cm persegi. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke, kita bahas soal nomor 7. Nomor 7 ini tentang matriks. Ini juga masih materi kelas 10. Oke, yang ditanya adalah nilai dari matrik A kali B. Oke, matrik A-nya ini ya, B-nya ini kita kalikan. Oke, di sini saya kasih trik cepatnya. Caranya adalah A kali B kita tuliskan A-nya di depan, B-nya di belakang. Nggak boleh kebalik ya. Oke, langkah awalnya adalah yang di depan, ya, yang matrik depan, kita hitung jumlah barisnya. Ada berapa baris? Baris tuh ini ya. Masih ingat ya kalian baris ya. 2 baris. Kita tulis 2 baris. Sedangkan yang belakang, kita lihat kolomnya, jumlah kolomnya. Oke, kolom tuh begini, 1, 2, 3. Jadi, depan itu 2 baris, belakang itu adalah 3 kolom. Selanjutnya, kita bikin hasilnya. Kita bikin 2 baris. 2 baris tuh begini. Kemudian 3 kolom. Oke, jadilah seperti ini. Hasilnya harus seperti ini. Maka kalau kita cek, ini memenuhi syarat tidak? Enggak. Memenuhi syarat enggak? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Ya, yang memenuhi syarat adalah E, tanpa kita harus menghitung. Jadi ini sudah terjawab sebenarnya. Ya, tanpa harus menghitung. Itu trik cepatnya. Adapun cara menghitungnya bagaimana? Ya, cara menghitungnya lihat baik-baik. Caranya ya. Caranya begini. 4 kita kalikan 2. Taruh di sini. Ya, jadi untuk yang mencari atas caranya atas ya, kiri ya, ini kita kalikan 4 kali 2 8. Selanjutnya 4 kali min 1 min 4 taruh di sini. 4 kali 5 20 taruh di sini. Sekarang yang bawah. Min 2 kali 2 min 4. Min 2 kali min 1 2. Min 2 kali 5 min 10. Seperti itu caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini masih tentang matriks, tapi yang ditanya invest. Oke, teorinya begini. Jika ada matrik A, misalkan A, B, C, D, seperti itu. Ditanya invest, maka rumusnya lihat. 1 per, posisinya lihat. A kali D, kita taruh di sini, dikurang B kali C. Perhatikan baik-baik. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita ubah ini AD, kita tukar posisinya menjadi DA. Jadi ininya D-nya ke atas, A-nya ke bawah. Tukar silang. Sedangkan ini tetap, tapi tandanya lawannya. Jadi B tetap B, tapi lawannya min B. C lawannya adalah min C. Oke, tolong diingat ya. Sekarang mari kita kerjakan. Ini matriknya. Ya, A. Ditanya invest. Perhatikan baik-baik. 1 per kita kalikan 8, tulis di sini. Dikurang kita kalikan 9, tulis di sini. Selanjutnya ini kita tukar posisinya. 42 kita tukar jadi 24. 3 di sini dengan 3 di sini tetap bilangannya, tapi lawannya min 3 min 3. Oke, selanjutnya perhatikan. 1 bagi 8 dikurangi 9 min 1. Ini tetap. Selanjutnya 1 dibagi min 1 adalah min 1. Kemudian min 1 kita kalikan ini. Maka kita kalikannya ke masing-masing. Min 1 kali 2, min 2. Min 1 kali min 3, 3. Min 1 kali min 3, 3. Min 1 kali 4, min 4. Seperti itu hasilnya. Oke. Ini ya jawabannya. Seperti itu ya. Oke, ini nomor 9. Ini adalah materi kelas 11. Ya, tentang persamaan grafik fungsi kuadrat. Ini gambar grafiknya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kalau ada gambar grafik, kemudian dia, ingat ya, ini terbuka ke bawah ya, posisinya seperti ini. Kemudian dia memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik 2 dan di titik 8. Ini namanya X1, ini X2. Ingat ya, X1, X2. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, perhatikan baik-baik.
Ya, ini adalah rumus dari persamaan grafik yang memotong sumbu X di 2 titik. Rumusnya ini, Y sama dengan plus minus X min X1, X min X2. Ingat ya, X1 dan X2 itu titik potong yang memotong sumbu X tadi. Oke, teorinya begini. Ya, tadi ya grafik memotong sumbu X di 2 titik. Saya lambangkan ya, X1 dan X2. X1-nya misalkan 2, X2-nya 8. Kemudian kalau kalian perhatikan sketsa grafik yang tadi, nomor 9 tadi, grafiknya terbuka ke bawah seperti ini. Maka nilai A-nya adalah negatif. Ya, jadi nanti nilai ininya negatif. Ya, oke, mari kita selesaikan. Ya, ini ditulis rumusnya. Di sini karena grafiknya seperti ini, maka A-nya negatif ya, sehingga rumusnya itu menjadi negatif. Nih, negatif. Kemudian ini rumusnya. Oke, kita pindah ke sini. Lihat hasilnya, ini negatif. Ini X min, X1-nya dari 2, kita masukkan. X min, X2-nya 8. Oke. Selanjutnya kita kalikan X min 2 dengan X min 1. Minnya kita taruh di luar dulu. Oke, cara mengalikannya perhatikan. X ini kalikan X ini, hasilnya X kuadrat, taruh di sini. Kemudian bilangannya dengan bilangan kita kalikan. Min 2 kali min 8, itu adalah plus 16, taruh di sini. Oke, sedangkan cara menghitung ini, lihat, perhatikan baik-baik. Min 2 kali X, min 2X. Kemudian X kali 8. Ini X kali min 8 ya maksudnya ya. Min 8X. Jadi ini kali ini hasilnya. Ini kali ini hasilnya. Kita jumlahkan min 2X ditambah dengan min 8X. Hasilnya min 10X. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya karena di luar ada negatif ya, maka kita keluarkan dia dari kurung sehingga kita kalikan dengan negatif yang ada di luar. Menjadi X kuadratnya ini menjadi keluar kurung menjadi negatif X kuadrat. Ini negatif keluar menjadi plus 10X. Ini plus 16 keluar jadi min 16. Oke, ini tadi jawabannya ada di ini ya, A. Ya, oke. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang soal nomor 10. Nomor 10 ini materi kelas 11. Tolong dibuka lagi ya tentang persamaan lingkaran. Oke, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di O, yaitu 0,0. Jika jari-jarinya 2. Oke, ini soalnya diketahui ini, ditanya persamaan lingkaran. Rumusnya gampang sekali, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadratnya diamkan, Y kuadratnya diamkan, R-nya dirubah. Ya, diganti dengan jari-jarinya adalah 2. Oke, 2 kuadrat. Hasilnya kita, ini tetap 2 kuadrat 4. Ketemulah. Oke, selesai sudah materi kita ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan ada latihan soal ya di GCR untuk kalian latihan menghadapi ujian sekolah nanti ya. Oke, tolong dikerjakan ya, jangan sampai nggak dikerjakan. Oke, begitu saja saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.